akan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Belum semua, selamat pagi. Shalom. Boleh angkat tangan semuanya, katakan shalom. Shalom. Haleluya, siap memuji Tuhan. Amin. Yuk kita akan mulai ibadah kita pagi ini untuk kita bersama-sama memuji dan besarkan nama Tuhan. Mari saya ajak jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Naikkan syukur di hadapannya, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan kalau kita boleh ada saat ini. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Naikkan ucapan syukur di hadapannya atas pengorbanan buat kita semua. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, Bapa yang hamba panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Bapa pada pagi hari ini kami menghampiri hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Kalau Engkau sudah hentar kami di rumah-Mu ini Tuhan, ini semua hanya oleh anugerah-Mu ya Bapa. Bapa dalam sorga, hati kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu, untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk menyembah Engkau Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah roh pujian itu Tuhan ada dalam kehidupan kami. Roh-Mu tercurah Tuhan dalam hidup kami, di tengah-tengah rumah-Mu ini Tuhan, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu hadir di dalam kehidupan kami saat ini Bapa. Bapa dalam sorga, kami serahkan pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik WL, singer Tuhan, tim musik Tuhan, tamborin, tim multimedia, ya hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap kami yang ada saat ini, Engkau memberikan urapan yang sama, sehingga Tuhan benar-benar Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersuka cita, bergembira, merayakan Tuhan kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk sebentar Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan, kemarin kita merayakan sama-sama kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, dan saat pagi ini juga kita akan sama-sama merayakan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan buat kita semua. Amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi saya undang kita semua bangkit berdiri, rayakan kemenangan, naikkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Boleh tepuk tangannya semua. Yes. Katakan sama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Saya
Tuhan kita bangkit berdiri. Kalau Indonesia sudah merayakan kemerdekaan, biarlah kita mengisi kemerdekaan dengan penuh sukacita kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sama-sama naikkan doa buat Indonesia. Kita bersatu hati, naikkan ucapan syukur, naikkan permohonan dan doa kita buat bangsa dan negara kita. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Sama-sama angkat pujian ini dalam doa. Bapak, kami berdoa untuk Indonesia penuh dengan kemuliaan. Mari sama-sama angkat pujian ini. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas. Sekali lagi sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu dengan kasih Kristus Immanuel maju ke depan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Rasanya nggak sah kalau kita nggak memekikkan kemerdekaan kalau kita merayakan kemerdekaan ya. Yuk siap-siap teriakkan yang paling seru untuk Tuhan kita dan untuk bangsa kita. Kalau saya katakan haleluya, saudara menjawab 3 kali pekikan haleluya. Kalau saya bilang merdeka, saudara menjawab 3 kali pekikan merdeka. Amin, siap? Haleluya! Sekali lagi merdeka! Merdeka! Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus
Kristus. Kita akan persiapkan hati kita sementara saudari beri kesembahan. Tetap dalam hadirat Tuhan kita memuji, menyembah Dia. Hanya bersama dengan Yesus kita sanggup berjalan, meraih kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku. Penuh iman katakan. Di dalam setiap keadaan Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu. Ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Sama-sama saya jatuh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan lebih lagi. Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu. Amin. Melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku. Dengan penuh iman katakan. Di dalam setiap keadaan Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu
Aku sanggup berjalan. Ini doa kami Tuhan. Dengan Kerinduan kami Yesus. ku kan terbang tinggi Sekali lagi bersamamu. sama-sama katakan dalam Tuhan. Penuh iman katakan. Bersamamu ya Tuhan. Ya Yesus kami mau berjalan. Aku sanggup berjalan. Amin. Terima kasih Yesus. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku bersamamu Tuhan, kami mau berjalan. Bersamamu kami kan terbang tinggi. Bersamamu kami hadapi semua, dan kami boleh menang bersamamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sangat baik bagi kami. Kau terus ada bersama kami. Amin. Di waktu-waktu yang masih Kau berikan kepada kami Tuhan. Kau tidak berhenti menjaga kami, Kau tidak berhenti menyertai kami. Bahkan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu adalah yang sempurna bagi kami. Terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini. Lawatan-Mu atas kami semua. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena itulah tujuan ibadah kami. Tujuan pujian kami, penyembahan kami hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dalam sesi pujian ini. Kau terus pakai hidup mereka Tuhan. Kau kuduskan mereka, jaga mereka,
untuk menjadi hamba-hambamu yang berkenan di hadapanmu. Dan kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, tolong kami untuk kami membuka hati kami, pikiran kami, hingga kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, mengerti apa yang menjadi maksud firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh diberkati, dimerdekakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus mengurapi kami semua, baik hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada, juga setiap jemaat-Mu yang mendengar, kami semua sama-sama diberkati pagi ini. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, saya tidak akan ngajak 3 kali lagi karena tadi sudah. Ya. Tetapi saya ingin saudara untuk katakan sama sebelahmu, boleh kiri kanan, aku sudah merdeka, kamu gimana? Ya. Yo. Sudah merdeka, kamu gimana? Puji Tuhan. Jawabannya apa saudara yang sebelahnya tadi? Apa? Enggak jawab. Puji Tuhan. Sudah. Baik, pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya ingatkan kembali, di bulan ini kita bicara tentang gereja yang utuh. Ya, kita bicara tentang gereja yang utuh. Di minggu pertama kita belajar tentang bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Baik itu gereja secara personality atau kita ini masing-masing, maupun gereja lokal dan organisasi. Kita semua adalah tubuh Kristus dengan berbagai macam anggota. Jadi tidak ada yang lebih satu dari yang lain. Semua sama karena sama-sama kita membentuk satu tubuh Kristus. Lalu minggu yang lalu kita belajar juga tentang gereja yang bekerja sama. Ya. Kalau tangan nggak mau kerjasama sama kaki, maka kita semua nggak bisa makan, betul? Walaupun mulut kita mau makan, perut kita lapar, tapi kalau tangan dan kaki nggak mau kerjasama, kita nggak bisa makan. Itulah gereja, saudara. Kalau gereja tidak bekerja sama, maka apa yang menjadi tujuan dari Kristus membentuk gereja tidak akan tercapai. Nah, pada pagi hari ini kita akan lanjut dengan tema yaitu tantangan gereja. Bagaimana gereja yang utuh tadi bisa melewati tantangan-tantangan yang ada. Karena semakin hari saya mau katakan kita tidak pernah akan menghadapi situasi yang akan semakin baik. Kenapa saya berani katakan ini? Karena Alkitab mencatat, Alkitab berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan timbul masa yang sukar. Enggak ada disebutkan akan timbul masa yang semakin baik, enggak ada, saudara. Kalau sampai ada yang berkata begitu, tolong dicek Alkitabnya, terjemahan mana, terbitan mana. Ya. Tuhan enggak pernah berkata seperti itu. Termasuk bagi gereja Tuhan, tantangan di akhir zaman ini akan semakin besar. Tantangan yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita akan belajar hari ini. Tantangan apa yang dihadapi oleh gereja-gereja di akhir zaman ini. Termasuk kita sebagai gereja pribadi demi pribadi di gereja lokal ini. Kita baca terlebih dahulu di dalam Roma pasal 16 ayat 17. Ya. Roma pasal 16 ayat 17, untuk pembacaan pertama saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama dengan bersuara dan dengan pengertian. Roma 16 ayat 17, 1, 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Amin. Terima kasih. Duduk.
Paulus menasehatkan di dalam pasal terakhir dari suratnya kepada jemaat di Roma. Ya. Sebuah nasihat yang diberikan bukan karena Paulus saat itu sudah ada di Roma, saudara. Ya, Paulus saat menulis surat ini dia belum pernah ke Roma. Dia belum pernah menginjakkan kakinya di Roma, tetapi dia mendengar apa yang terjadi di jemaat Roma. Kita lihat latar belakang jemaat di Roma adalah jemaat yang homogen, saudara. Heterogen, maaf. Jemaat yang tidak terdiri dari hanya satu suku ataupun satu kelompok saja. Di situ ada jemaat Yahudi dan jemaat non-Yahudi. Jemaat non-Yahudi saja masih dibagi-bagi ke dalam berbagai kelompok. Hal yang sangat rentan ketika banyak anggota ataupun banyak kelompok terjadi gesekan-gesekan, saudara. Kita yang satu bagian saja seringkali masih terjadi gesekan, apalagi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu di dalam Roma, saudara, Paulus memberikan sebuah nasihat di dalam akhir suratnya supaya mewaspadai apa yang disebut ya mereka. Mereka ini siapa, saudara? Ya. Setelah dia menulis di pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-15, Paulus memberikan sebuah akhir dari suratnya supaya jemaat waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Jadi di sini ada 3 hal, saudara, yang harus kita lihat, atau paling tidak 2, yaitu pengajaran yang bertentangan dengan apa yang sudah disampaikan atau yang menjadi dasar ajaran Kristus. Lalu yang kedua adalah perpecahan. Lanjut, surat Roma pasal 16 ayat 17 ini memberikan peringatan kepada jemaat tentang apa, saudara? Tentang berbagai tantangan yang mereka hadapi. Jadi gereja itu pasti ada tantangan. Enggak mungkin gereja cuma tenang-tenang saja. Ya. Jadi kalau saudara cari gereja yang tenang-tenang saja, enggak ada tantangan, enggak ada gesekan, saudara enggak bisa cari gereja yang seperti itu. Oleh sebab itu saudara harus tertanam dalam gereja lokal tanpa membandingkan gereja dengan gereja yang lain. Kalau saudara ada benturan di dalam gereja ini, lalu saudara akan pindah gereja lain, di sana juga ada benturan. Enggak ada yang tidak ada, saudara. Apalagi jemaat yang banyak, dengan kepala yang berbeda-beda pasti akan terjadi gesekan-gesekan, perbedaan-perbedaan. Itulah tantangannya. Ada 2 tantangan di dalam surat Roma ini, saudara, yang harus kita perhatikan sebagai gereja lokal, gereja pribadi maupun juga gereja secara korporasi atau organisasi. Yaitu gereja harus waspada terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Alkitab, juga harus waspada terhadap perpecahan. 2 hal ini, saudara, yang harus kita perhatikan. Ya. Lalu dan sesat apa yang dihadapi oleh Roma, saudara? Boleh lanjut. Di dalam kitab Roma ini ada ajaran yang dikritik oleh Paulus, ya. Adalah ajaran yang pertama, legalisme agama. Apa itu legalisme agama, saudara? Bahwa seseorang harus melakukan aturan-aturan Taurat supaya
mereka diselamatkan. Itu yang pertama. Legalisme di dalam agama. Jadi keselamatan didapat dengan melakukan aturan-aturan agama. Apa yang ditawarkan pada saat ini saudara? Legalisme yang ditawarkan di dalam gereja-gereja saat ini apa? Saudara harus beribadah. Kalau tidak, Tuhan akan marah. Pernah dengar itu saudara? Tuhan diibaratkan apa? Dewa-dewa, penunggu-penunggu yang kalau nggak disajeni, nesu, marah. Sehingga saudara dan saya ketika beribadah dengan legalisme, dengan sebuah kebiasaan, sebuah aturan-aturan yang mengikat kita, tetapi sesungguhnya Tuhan tidak berkata seperti itu. Kalau saudara tidak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan begini, Tuhan akan begitu. Jadi seakan-akan apa yang kita kerjakan ini adalah sebagai hal yang membuat kita diselamatkan oleh Tuhan. Kalau enggak melakukan itu Tuhan marah, lalu kita menjadi kehilangan keselamatan kita. Itu sudah dialami saudara oleh jemaat di Roma. Legalisme. Melakukan aturan-aturan, membuat aturan-aturan yang menggantikan apa yang disebut kasih karunia Allah. Saudara dan saya selamat karena apa? Anugerah Tuhan. Bukan karena saudara melakukan perbuatan baik, bukan karena saudara beribadah, bukan karena saudara memberikan persembahan, bukan karena saudara berbuat baik. Tetapi dasar keselamatan kita adalah kasih karunia Allah, anugerah Allah. Bukan karena kita melakukan sesuatu. Saudara dimerdekakan dari dosa, dari perhambaan dosa dan perhambaan hukum Taurat karena anugerah. Saudara tidak berbuat apa-apa. Berbeda dengan bangsa Indonesia, memperoleh kemerdekaan dengan apa saudara? Berjuang menghadapi penjajah. Tapi kalau kita nggak bisa berjuang menghadapi perhambaan dosa, mau seperti apapun kita tidak pernah akan bisa lepaskan itu. Oleh sebab itu kemerdekaan kita adalah pemberian atau anugerah Allah lewat Yesus Kristus. Itu harus dicatat saudara. Bukan karena perjuangan kita, tapi karena anugerah. Itu yang pertama, ajaran yang dikritik oleh Paulus di dalam jemaat di Roma. Dan sampai saat ini pun kita masih menjalankan praktek-praktek ini. Kita sadari atau tidak. Kita beribadah karena kita takut. Kalau kita nggak ibadah, berkatnya macet. Betul saudara? Saudara takut kalau nggak beribadah nanti berkatnya macet? Jujur tanya sama hati kita. Wah aku harus ibadah. Nah enggak, berkatku nanti kerannya macet nih. Silaka saya nanti. Jadi kita beribadah karena hal itu. Bukan karena apa? Saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka ucapan syukur kita adalah memberikan tubuh, jiwa dan roh kita untuk mempersembahkan itu semua bagi Tuhan. Jangan terjebak dalam hal ini Bapak Ibu Saudara. Jangan terjebak ibadah yang rutinitas, perbuatan baik, atau apapun ketaatan kita pada Tuhan hanya tujuannya untuk ketakutan kita. Kalau tidak lakukan itu maka Tuhan menjadi marah. Tetapi ketika kita sadari posisi kita sebagai orang-orang yang sudah merdeka, kita sadari status kita yang sesungguhnya, maka kita melakukan segala hal yang baik, melakukan ibadah kita, mentaati Tuhan, bukan karena terpaksa, bukan karena takut dihukum, tapi karena kasih kita kepada
Tuhan. Tanya pada diri kita masing-masing. Apa tujuan ibadah kita? Sungguhkah kita mempersembahkan diri kita karena kita bersyukur pada Tuhan atau karena hal lain? Hanya saudara dan saya yang tahu apa yang menjadi tujuan kita. Lalu yang kedua apa saudara? Ajaran yang dikritisi oleh, kita baca dulu ayatnya ya saudara. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 dan 27 sampai 28. Ini ayat yang disampaikan oleh Paulus untuk menolak ataupun mengkritisi apa yang disebut legalisme beragama. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada orang yang berbuat baik. Ingat. Sebelum zaman Yesus Kristus, bahkan melakukan hukum Taurat pun tidak bisa menyelamatkan. Bermoral yang baik, ya kalau saudara baca di dalam kitab Roma di pasal-pasal awal, di situ ada paling tidak ada dua hal, ya. Orang yang melakukan hukum Taurat dengan tujuan untuk keselamatan dan juga orang yang bermoral baik untuk keselamatan. Itu semua tidak bisa. Karena apa? Tidak ada orang yang berbuat baik. Karena semua orang itu berdosa. Sehingga telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi tidak bisa kita bermegah, sombong, baik itu karena perbuatan kita, termasuk juga karena kasih karunia. Siapa sih kita ini sampai mau sombong kita dapat kasih karunia Allah? Semua adalah karena kasih Allah. Sehingga di ayat 27 dikatakan, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Iman ini adalah bukan bermegah dalam bentuk kesombongan. Tetapi bermegah bahwa inilah yang menjadi dasar kita untuk bisa memperoleh keselamatan. Bukan karena yang lain. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat atau yang disebut legalisme agama. Ya. Kalau kita masih lakukan ini saat ini, segera tinggalkan. Karena itu termasuk hal-hal yang Tuhan tidak suka. Memberikan sesuatu kepada Tuhan karena terpaksa, memberikan sesuatu kepada Tuhan karena punya tujuan atau motivasi yang salah. Memancing Tuhan untuk melakukan sesuatu karena kita melakukan sesuatu lebih dahulu. Tuhan gak suka hal seperti itu. Itu sebuah ajaran yang dikritik oleh Paulus. Lalu kita masuk ajaran yang kedua apa saudara, yang banyak terjadi di Roma saat itu. Yaitu yang disebut antinomianisme. Apa itu? Ini hampir kebalikannya dengan legalisme. Yaitu penyangkalan peran hukum daurat atau hukum moral dan kebebasan untuk melakukan apa saja. Nah ini juga sering terjadi pada diri anak-anak Tuhan saudara. Aku sudah diselamatkan. Aku sudah bebas. Jadi kalau aku berbuat sesuatu, berbuat apapun, aku gak terikat pada hal itu. Sekalipun apa yang aku lakukan adalah bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, Allah akan mengampuniku. Yesus akan mengampuniku. Sehingga perbuatan kita adalah akan cenderung kepada hidup dalam dosa lagi. Saudara bedakan jatuh dalam dosa dengan hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa adalah kita terus-menerus ada di dalam dosa yang sama. Hidup terus-menerus di dalam pemberontakan terhadap firman Allah. Tetapi kalau jatuh dalam dosa, maka adalah yang kita kerjakan, kita berdosa tetapi kita segera kembali kepada Tuhan dan bertobat. Apakah kita masih bisa berbuat dosa saudara? Siapa yang merasa sudah gak bisa berbuat dosa lagi boleh angkat tangan. Yang sudah gak bisa berbuat dosa lagi. Berarti ternyata semua masih bisa
berdosa. Antinomianisme adalah yang mengandalkan kehidupan bebas, liberal. Yang penting aku sudah selamat. Aku berbuat dosa, aku bertindak seperti apapun, Yesus ngampuni saya. Itu kesalahan kesimpulan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, saudara. Awalnya betul, antinomianisme ini awalnya betul. Bahwa kita sudah mengalami anugerah Allah, maka kita adalah orang merdeka. Tetapi ingatlah, jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi apa? Perbuatan dosa. Ayat yang sangat sering disampaikan ketika bulan-bulan Agustus, ya. Kita sudah merdeka, tapi jangan sampai kemerdekaan itu kita gunakan untuk menyelubungi perbuatan-perbuatan jahat kita, perbuatan dosa kita. Itulah yang terjadi pada golongan antinomianisme ini, saudara. Merasa sudah diselamatkan, lalu hidupnya dari sejak dia mengaku percaya Yesus sampai kepada pertengahan, bahkan hampir sampai pada akhir, tidak ada progres seperti Kristus. Masih sama. Masih suka berbuat dosa. Masih suka hidup dalam daging. Sama sekali nggak ada perubahan. Hanya perubahannya mengaku percaya Yesus. Tetapi dari buah tidak didapati. Buah-buah pertobatan. Tidak didapati buah Roh Kudus. Ini yang dikritisi, saudara. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ini bantahan Paulus kepada golongan antinomianisme ini. Antinomianisme ini artinya adalah melawan hukum atau aturan. Ya. Anti dan nomos. Melawan aturan. Aturan apa? Aturan Taurat pada waktu itu yang pertama. Lalu yang kedua pun aturan moral dilanggar. Termasuk aturan firman Tuhan. Saya mau katakan, saudara, hukum Taurat perjanjian lama tidak pernah dibatalkan oleh Yesus. Yesus adalah menggenapi. Kalau di dalam perjanjian lama ada aturan jangan berzina, di perjanjian baru dibolehkan buat saudara. Kalau saudara dan saya merasa perjanjian lama sudah tidak kepakai lagi, berarti kita boleh melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian lama. Tetapi kalau kita masih harus melakukan itu, artinya perjanjian lama tetap berlaku, tetapi bukan untuk kita diselamatkan, tetapi untuk kita merespon panggilan Tuhan atas keselamatan kita. Itu bedanya, ya. Jadi kita jangan sekali-kali ngomong, oh itu di perjanjian lama, perjanjian baru udah nggak berlaku. Ada hal-hal yang tidak berlaku bagi umat perjanjian baru, memang. Ya, tetapi hukum sipil, ya, hukum moral itu tetap ada, saudara. Nggak bisa dirubah. Dulu nggak boleh membunuh, perjanjian baru pun tidak boleh. Perjanjian lama harus menghormati orang tua, maka di perjanjian baru pun tetap dilakukan. Nggak ada perubahan. Yang berubah adalah ketika kita berdosa di dalam perjanjian lama mempersembahkan korban darah lewat binatang, maka di perjanjian baru itu tidak dilakukan lagi karena itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Itu bedanya. Sekarang bagaimana gereja dapat kuat menghadapi tantangan, saudara? Tantangan, ingat, semakin hari nggak semakin mudah. Saudara sekarang mau lihat apapun bisa lewat
benda yang kecil yang ada di tangan saudara. Saudara mau lihat apapun bisa di situ, mau dengar ajaran-ajaran juga bisa di situ, sangat mudah. Oleh sebab itu apa tantangannya? Bagaimana kita bisa menang menghadapi tantangan akhir zaman ini? Baik itu tadi ajaran sesat maupun perpecahan jemaat. Yang pertama saudara, bahwa gereja harus menjaga kemurnian ajaran. Ingat, gereja punya beban yang berat. Gereja harus menjaga kemurnian ajarannya supaya apa? Supaya bertahan terhadap ajaran-ajaran sesat yang masuk sekarang ini sangat mudah. Saudara bisa lihat di YouTube. Saudara bisa lihat pertentangan-pertentangan di YouTube. Hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan yang lain saling bertentangan di situ. Kalau hal seperti itu yang disenangkan siapa saudara? Iblis, senang saudara. Kalau ada pertentangan seperti itu. Gereja harus menjaga kemurnian ajaran Alkitab dan tidak terkontaminasi oleh ideologi dunia atau ajaran sesat. Ya. Caranya gimana menjaga kemurnian? Yang pertama perhatikan, kita harus membandingkan ajaran, jangan langsung terima. Banyak orang atau anak Tuhan sering begitu lihat di YouTube ajaran-ajaran, sebuah khotbah-khotbah, langsung dia terima dengan mentah-mentah. Padahal kita seharusnya membandingkan ajaran itu dengan cara apa? Memeriksa kebenaran ajaran baru itu dengan menggunakan Alkitab sebagai pedomannya. Bukan dengan ini saudara. Ya. Dasarnya adalah tetap Alkitab. Karena kebenaran firman Tuhan adalah, pewahyuan firman Tuhan adalah di dalam Alkitab saudara yang tertulis ini. Jadi kalau ada yang berkata aku mendapatkan kebenaran tentang A, tentang B, tentang C, cek di Alkitab. Cocok enggak? Atau itu hanya suara goib yang ada dalam diri orang yang menyampaikan itu. Aku dapat suara-suara seperti ini, ajaran-ajaran seperti ini. Tapi ternyata ketika kita cek berbeda, bahkan bertentangan saudara. Karena itu bacalah Alkitab saudara. Jangan hanya puas dengar khotbah, tapi di rumah nggak mau belajar Alkitab. Di gereja nggak mau belajar firman Tuhan, hanya hari Minggu saja. Datanglah ke ibadah-ibadah tengah minggu. Di dalam wadah-wadah itu diajarkan lebih detail lagi tentang firman Allah. Datanglah kepada PA saudara, di situ diajarkan hal-hal yang lebih detail lagi tentang firman Allah. Karena di ibadah umum sangat sulit untuk menyampaikan secara detail. Lalu bagaimana menjaga kemurnian yang kedua saudara? Membina disiplin rohani. Ya. Mengembangkan kebiasaan. Ya, disiplin rohani itu membangun kebiasaan. Baca Alkitab tiap hari. Berdoa setiap hari. Merenungkan firman Tuhan setiap hari. Semua harus didisiplinkan saudara. Jangan dengan alasan aku sibuk, aku nggak bisa melakukan ini, aku nggak ada waktu. Ingat tantangan ke depan semakin berat saudara. Kalau kita salah, kita terima ajaran-ajaran yang salah, maka kita bisa pertama kita berdosa. Yang kedua adalah kita akan kehilangan keselamatan kita. Karena apa? Karena kita akan menjadi semakin menyimpang dari ajaran yang benar. Kita akan menjadi apa yang disebut hamartia. Meleset dari sasaran Tuhan. Karena apa? Karena kita menyimpang sedikit demi sedikit. Bahaya saudara. Alkitab menubuatkan bahwa cukup banyak orang yang akan murtad. Cukup banyak orang yang akan gugur di dalam imannya. Enggak main-main saudara. Bina disiplin rohani kita.
ya. Membaca Alkitab, berdoa, dan renungan untuk memperkuat dasar iman. Lalu yang ketiga apa? Untuk menjaga kemurnian ajaran di dalam gereja, di dalam diri kita ini. Penjaga kebenaran itu sendiri. Saudara harus menjadi penjaga kebenaran, yaitu berani menegakkan kebenaran Alkitab dan menolak ajaran-ajaran palsu yang merongrong iman. Saudara harus teguh untuk bertahan pada kebenaran. Saudara harus jaga itu. Saudara sendiri jangan sampai kita malah menyimpang. Ketika diberikan kebenaran kita malah menyimpang. Kita harus pegang kebenaran yang sudah kita terima, yaitu kebenaran yang sejati lewat firman Tuhan ini. Jadilah penjaga kebenaran untuk menolak, ya. Saya dulu pernah sampaikan mungkin, ketika kita diajak ngomong-ngomong sesuatu yang sesat, kalau kita sudah tahu itu sesat, saudara, sudah nggak perlu dialog lagi, ya, nggak usah diskusi lagi, selesai. Karena kalau saudara dan saya masuk pada perdebatan dan diskusi, maka jadinya apa? Kita akan mudah untuk menyimpang, saudara. Ketika kita ditemui oleh orang-orang yang menyampaikan ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang kita sudah terima dari firman Allah, jangan berdialog lagi. Nggak usah diskusi lagi di situ. Stop. Karena kalau kita teruskan, kemungkinan kita akan bisa untuk menyimpang. Sehingga tadi dikatakan oleh Paulus, hindari. Hindari itu artinya ya saudara sudah balik badan, tinggalkan. Kita nggak usah sok-sokan untuk apa. Siapa tahu mereka dimenangkan nanti, malah kita yang dimenangkan ya saudara. Hati-hati. Itu untuk menjaga kemurnian ajaran. Itu yang harus dilakukan gereja. Jadi gereja harus punya pedoman ajaran kebenaran yang harus disampaikan kepada jemaat. Sebab itu saudara harus menerima ajaran-ajaran itu dengan hati yang terbuka. Karena gereja akan berjuang dan berusaha untuk menyampaikan kemurnian ajaran, supaya saudara tidak mudah untuk disesatkan. Lalu yang kedua adalah menjaga kesatuan dalam jemaat. Ini berguna untuk apa? Mengatasi perpecahan. Berapa banyak perpecahan terjadi karena tidak ada kesatuan, ya. Gereja adalah tubuh Kristus dan kesatuan di dalam gereja adalah kunci menjadi saksi yang efektif bagi dunia. Kalau kita mau bersaksi ke dunia, kalau di dalam gereja sendiri terjadi perpecahan, konflik, maka kesaksian itu menjadi tidak efektif, saudara. Ketika gereja bersatu baru kita punya kekuatan untuk kita bersaksi keluar. Tapi kalau gereja sendiri masih goyah, masih mudah terprovokasi, masih mudah terjadi gesekan, masih mudah terjadi baper, segala macam itu lalu terjadi perpecahan, maka kita nggak akan bisa bersaksi keluar. Apa yang dilakukan untuk menjaga kesatuan dalam gereja? Yaitu komunikasi yang pertama. Yang kedua apa? Cepat saja karena waktunya sudah hampir habis ya saudara. Komunikasi yang terbuka itu artinya menciptakan ruang aman untuk dialog, untuk ngomong, ya, untuk konseling, untuk konsultasi. Seberapa banyak kita ketika ada orang menyampaikan sesuatu kepada kita, kita lebih cenderung menjadi seorang hakim, menghakimi, menyalahkan, tanpa mau mendengar terlebih dahulu. Gereja yang tidak membuka ruang dialog, ya, termasuk gereja secara personal kita ini masing-masing. Ketika ada orang berkomunikasi dengan kita, kita langsung menjadi hakim yang maha benar. Dan itu akan menimbulkan perpecahan Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang memang membutuhkan lingkungan yang care, lingkungan yang mengayomi, bukan malah menghakimi, menyalahkan,
mengintimidasi, menyingkirkan. Itu adalah bibit-bibit perpecahan, saudara. Bangun komunikasi yang terbuka. Lalu yang kedua, hormati perbedaan. Kita semua berbeda pasti. Kita semua berbeda. Tetapi ada perbedaan yang bisa ditoleransi. Ya. Tetapi ada perbedaan yang harus kita waspadai dan tidak boleh kita toleransi. Yang tidak boleh apa? Esensi, saudara. Ajaran tadi, perbedaan ajaran nggak boleh ditoleransi lagi. Ketika itu sudah mulai menyimpang. Tetapi kalau kebiasaan, nggak usah dimasalahkan. Saudara kalau doa tutup mata, nggak usah nyalakan kalau ada orang doa buka mata. Itu ora esensi itu, saudara. Nggak berbeda, perbedaan itu nggak usah dimasalahkan. Ya doa kok nggak tutup mata toh? Yang satu ngomong, lah doa kok malah buka mata. Itu sesuatu yang berbeda tapi nggak perlu diperdebatkan. Tepuk tangan dalam ibadah, dalam pujian. Tepuk tangannya beda. Masalahkan. Itu perbedaan yang tidak perlu dimasalahkan, saudara. Jadi saudara harus bisa bedakan mana perbedaan yang harus kita terima dengan toleransi, dengan perbedaan yang memang tidak boleh kita terima. Ya. Itu akan menjaga kita untuk tetap bisa bersatu. Dan yang ketiga, fokuslah pada kesamaannya sekarang. Apa yang sama? Yang sama adalah misalnya di dalam puji-pujian, kesamaannya kita harus sama bahwa pujian kita adalah untuk menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan, mempersembahkan diri kita untuk Tuhan. Itu kesamaan yang harus kita cari. Bukan perbedaan dalam kalau nyanyi ada yang suaranya pelan. Karena memang suaranya pelan, saudara. Nek suruh jerit nggak bisa, nek jerit malah fales gitu loh. Jadi jangan paksa orang dengan hal yang berbeda-beda tetapi bukan pada esensi. Orang yang sudah sepuh, maaf, Bapak Ibu yang sudah berusia senior, nggak bisa suruh nyanyi dengan loncat-loncat gitu, ya nggak boleh, saudara, bisa pijet nanti pulang ibadah. Jangan paksakan hal seperti itu yang berbeda. Lihat, tapi samakanlah persamaannya apa? Memuji Tuhan. Kalau bisa menemukan persamaan maka kita akan sangat sulit untuk diadu domba, sangat sulit untuk dipecah-pecah. Termasuk yang cukup mudah memecah kita adalah kelompok-kelompok atau gap-gap. Aku nek nggak sama ini nggak mau, aku nek nggak sama ini nggak mau. Kelompokku ya ini, kalau ada orang lain masuk nggak bisa. Hati-hati yang seperti itu, saudara. Cepat atau lambat itu akan menghancurkan gereja. Kesimpulannya apa, saudara? Ya. Bahwa untuk mengatasi tantangan gereja, yang pertama adalah carilah kebenaran. Selalu cari kebenaran. Saudara punya Alkitab, cari kebenaran di situ. Jangan puas hanya saudara dengar dari baik hamba Tuhan, baik dari YouTube. Cari kebenaran itu dalam Alkitab saudara sendiri. Gali itu. Karena guru terbesar kita, guru paling pandai bagi kita, semua anak Tuhan adalah siapa? Roh Kudus. Ya. Roh Kudus mengalahkan STH, MTH, DTH, saudara. Mereka cenderung hanya pakai akal pikiran, kepandaian, tetapi Roh Kudus luar biasa. Belajar kebenaran, lalu komunikasi yang efektif. Ya, belajar kita komunikasi. Bagaimana cara kita ngomong? Aku wis ket gawan bayiku kasar nek ngomong, belajar lebih halus. Aku dari dulu kalau ngomong to the point, langsung belajar. Lihat siapa yang saudara ajak ngomong. Itu ilmu komunikasi, saudara. Supaya tidak terjadi perpecahan. Lalu pengampunan dan perdamaian. Mudahlah untuk mengampuni karena Tuhan pun mudah mengampuni
saudara dan saya. Mudah ngampuni. Jangan pahit terus saudara. Ya. Pahit terus. Simpen terus nggak mau ngampuni. Kalau dia ibadah 1, saya akan datangnya ibadah 2. Kalau dia ibadah 2, kadang 1, pasti dia nggak ke Tugu, nggak ke cabang. Saya ke cabang. Jangan menghindari kepahitan, artinya jangan menghindari orang-orang karena kepahitan kita, saudara. Selesaikan, berdamai. Karena dalam perdamaian itu, dalam pengampunan, dalam persatuan, berkat Tuhan dicurahkan. Pemain musik silahkan untuk ngambil posisi, singer. Matius pasal 24 nggak usah dibaca. Itu bicara tentang akhir zaman dan ada 4 ayat yang disampaikan oleh Yesus. Untuk kita hati-hati terhadap penyesatan, saudara. Kita belajar pagi hari ini, tantangan gereja adalah yang pertama penyesatan lewat ajaran sesat dan yang kedua adalah perpecahan jemaat. Jangan sampai kita terjebak dalam hal itu. Minta Roh Kudus untuk memimpin kita. Mari sama-sama berdiri. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, amin, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada kebenaran Tuhan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, amin, tanpa Roh-Mu. Izinkan Dia membawa kita pada segala kebenaran. Amin. Amin. Segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Saya mengundang Bapak Samuel Henianto untuk maju ke depan untuk berdoa bagi kita semua. Kita angkat lagu ini kembali. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada
Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh dibukakan mata rohani kami, hati kami ya Tuhan. Untuk kami tetap berjalan di dalam kebenaran itu. Karena kebenaran hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan. Banyak sekali tantangan-tantangan gereja yang kami hadapi ya Tuhan. Tapi kami boleh Tuhan melalui Roh Kudus-Mu dan firman-Mu Tuhan menuntun kehidupan kami ya Tuhan. Bila kami tidak berjalan pada jalan yang sesat Tuhan, kami boleh Tuhan setiap waktu Tuhan tetap bersekutu dengan Engkau, belajar akan firman-Mu ya Tuhan. Dan Roh Kudus yang membuka hati pikiran kami Tuhan, untuk kami tetap pada jalan yang benar itu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau yang sudah memberkati kami semuanya Tuhan. Sehingga kami Tuhan tetap berjalan pada jalan yang benar hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara diberkati firman Tuhan pagi ini. Amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus yang sudah memberkati kita semua. Kita akan diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita angkat pujian kembali. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia nyari. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia nyari. Roh Kudus turun. Haleluya, dia nyari. Roh Kudus turun. Haleluya, dia nyari. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Kita akan dengarkan pengumuman dari gereja. Silakan multimedia. Kami persilakan. Merdeka, merdeka, merdeka.
Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GBDI House of Worship yang dikasihi Tuhan. Berikut saya sampaikan kegiatan gereja selama sepekan ini. Gembala sidang dan juga jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk jemaat yang baru pertama kali hadir. Silahkan bergabung bersama kami di ibadah wadah yang lain berikut ini. Ibadah ketiga akan diadakan di Cabang Tugu pada pukul 16.15. Anak sekolah minggu ditunggu ya di ibadah HW Kids di gedung SAP dan HW Teens di gedung gereja pukul 8 pagi. Sore nanti ibadah youth akan dilakukan pada pukul 18. Setiap pagi, gereja mengadakan doa pagi pada pukul 5. Setiap hari Selasa diadakan ibadah Bidstone pada pukul 18. Untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 dan juga ulang tahun Pria Pantai Kosta ke-46, kami pria akan mengadakan ibadah yang akan disertai dengan games, door prize, dan masih banyak lagi. Pria Pantai Kosta, jangan sampai ketinggalan ibadah pria besok Rabu pukul 18. Pada hari Jumat, Gereja Tugu mengadakan ibadah Bidstone pada pukul 18. Kaum wanita mengadakan ibadah setiap hari Sabtu pada pukul 16.15 di Cabang Tugu. Kreativitas adalah salah satu kunci sukses dari segala yang kita lakukan. Kreativitas juga menjadi komponen kunci kesehatan dan kebahagiaan. Kita sebagai orang tua pastilah menginginkan keluarga kita dilingkupi kreativitas supaya bisa membangun suasana keluarga yang mengasihkan. So, mari kita bersama-sama akan belajar melalui ibadah KMDM Rabu 28 Agustus jam 18 dan akan dilayani oleh Pastor Heni Sukmawati dengan tema Creative Family Fun. Kami tunggu kedatangannya. Ibadah lansia bulan ini akan diadakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus pukul 17. Ibadah lansia kali ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Milkaten dengan tema Warisan untuk Anak. HW Youth mengadakan usaha dana untuk menyambut teman-teman baru dari awal tahun ajaran dalam acara ibadah kata. Mari saudara-saudara dan teman-teman terkasih dapat berpartisipasi dengan mengunjungi stand jualan teman-teman youth pada saat selesai ibadah nanti. Untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan maupun persepuluhan melalui non-tunai, dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Bapak Yan Thomas dan Ibu Kristiani Dwi Santoso dengan nomor rekening 0375 881 522. Kita bertemu kembali dengan penuh sukacita minggu depan di ibadah 1 pada pukul 6, ibadah 2 pada pukul 9, dan ibadah ketiga pada pukul 16.15. Sekian jadwal kegiatan gereja kita sepekan ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ada yang pertama kali hadir dalam ibadah, bisa tolong angkat tangan. Ada? Pertama kali hadir dalam ibadah ini tidak ada? Baik, masih ada pengumuman yang lain dan untuk kegiatan kita di akhir Agustus ini cukup padat. Untuk kartu anggota, saya mohon untuk Bapak Ibu yang saya sebutkan namanya karena diambilnya dari foto KTP dan itu banyak yang tidak jelas sehingga datanya sudah ada, namun fotonya bisa nanti dibantu oleh Bapak Heri yang ada di depan gereja untuk mengambil foto. Bila Bapak atau Ibu yang saya sebutkan hadir dalam ibadah satu ini, yaitu Bapak Titus Murwanto Gelagasari, Ibu Naomi Rosika Gelagasari, Bapak Prapto Susilo Baciro, Ibu Ngatisar Baciro, Ibu Gonyo Bronto Kusuman. Untuk nama-nama tersebut bila hadir dalam ibadah raya satu ini, dimohon untuk bisa diambil gambarnya untuk kartu anggota ya karena akan segera dicetak. Ada pengumuman tambahan dari kaum pria dan juga youth.
Nanti siapa yang mewakili? Shalom. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun negara kita Republik Indonesia dan ulang tahun kaum pria, dengan ini kami dari pengurus pria Pantai Kosta HW mengundang pria-pria Pantai Kosta di tempat ini untuk kita bisa hadir pada ibadah spesial kemerdekaan dan HUT wadah pria Pantai Kosta HW pada hari Rabu besok tanggal 21 Agustus ya. Temanya pria merdeka ya, pria yang merdeka. Banyak hal yang boleh nanti kita lakukan di sana. Kita mau bersuka cita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jika ada pertanyaan apakah ibu-ibu bisa ikut hadir, kami bilang bisa. Ibu-ibu bisa ikut hadir dengan catatan membawa bapak ya. Bapaknya diikut serta hadir. Jadi dalam hal ini kami juga mengharapkan kehadiran dari pria Pantai Kosta bersama dengan ibu ya, untuk kita bersama-sama bersukacita pada hari Rabu tanggal 21 Agustus mendatang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dari Yud. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, terima kasih kesempatannya. Mohon izin Pak Gembala, kami dari HW Youth mengadakan usaha dana untuk kegiatan kami di bulan September nanti menyambut mahasiswa baru, salah satunya dengan kaos ya Bapak Ibu. Jadi monggo di sini Bapak Ibu apabila berminat berkenan bisa memesan kaos dari kami. Saya rasa kalau dibuat untuk keluarga begitu saya rasa menarik ya. Jadi nanti bisa dipesan setelah ibadah ini juga Bapak Ibu bisa mengunjungi stand jualan kami. Di sana juga ada beberapa menu makanan dan juga ada sampel kaos sesuai desain tadi. Bisa dilihat, bisa dicoba juga dan bisa langsung dipesan seperti itu. Pemesanan terakhir bisa sampai tanggal 1 September seperti itu. Terima kasih, demikian dari HW Youth. Tuhan Yesus memberkati. Baik, cukup padat kegiatan kita, baik pria Pantai Kosta, demikian juga KMDM dan lansia di bulan Agustus ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri dalam doa berkat. Terima kasih Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Bapa ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Bapa ini Tuhan
Kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang kami telah terima di ibadah raya satu ini. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Memberkati juga setiap korban persembahan ataupun mereka yang mengembalikan milik Tuhan. Engkau yang telah mempercayakan pekerjaan maupun usaha kepada mereka. Kiranya berkat Tuhan tercurah melalui usaha dan pekerjaan mereka. Memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir. Apapun masalah yang sedang dihadapinya, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sedang dalam pemulihan dipulihkan oleh Tuhan. Dan juga dalam masalah persoalan apapun juga, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Demikian untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir, baik karena dalam keadaan kondisi sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Lawatan-Mu atas mereka, jamahan kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka di usia lanjut dalam kondisi fisik yang lemah, di antaranya Ibu Gembala Senior, Tuhan kiranya yang senantiasa memberikan dukungan dan kekuatan untuk hati dan pikiran diarahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di bulan ini, di mana bulan kemenangan untuk bangsa kami boleh bersama-sama merayakan kemerdekaan. Berkatilah bangsa kami ya Tuhan, dan biarlah Engkau yang senantiasa berkemurahan untuk bangsa kami, demikian juga rakyat Indonesia, agar supaya kami semua tetap dalam keutuhan sebagai anak bangsa. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pulang dengan sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman dengan setia. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kekuatan dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau di kota dan di desa. Diberkatilah usaha, pekerjaan serta studimu. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Dan sekarang arahkan hati dan kedangkan tangan dan terimalah berkat yang dilimpahkan oleh Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati kita sekalian, saat ini dan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.